Hai, kembali lagi bersama gua, Ans. Oke, mari kita lanjutkan spoiler Isekai Smartphone yang ada di video sebelumnya. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, bagi yang belum nonton video sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu agar ceritanya itu nyambung. Link ada di deskripsi atau bisa aja langsung cek ke channel YouTube saya. Video kali ini bersumber dari WN Arc 19 chapter ke 151 dan 152. Sedangkan kalau di LN-nya ada di volume ke-6. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja ke videonya. Beberapa hari telah berlalu semenjak kejadian di video sebelumnya. Update tentang Sakura, sekarang luka-lukanya telah pulih total dan kondisi kesehatannya pun juga telah membaik. Tapi walaupun sudah beberapa hari berlalu, ingatannya masih belum kembali juga. Toya sempat mencoba dengan mengembalikan medali miliknya yang Toya dapatkan dari Lu di video sebelumnya. Siapa tahu medali itu adalah barang berharga miliknya. Jadi dengan Toya memberikan medali itu ke Sakura, maka mungkin aja ingatannya itu bisa kembali. Tapi sayangnya itu gagal. Sakura malah kebingungan setelah melihat medalinya itu. Kemudian Toya juga sempat ngajak Sakura untuk pergi ke hutan di mana dia ditemukan. Tapi Sakura menolaknya dengan sangat keras sambil gemetar ketakutan gitu. Melihat responnya yang seperti ini, Toya itu berprasangka kalau Sakura ini entah kenapa dia itu nggak mau ingatannya itu kembali. Dia kayak mau nyoba bilang ke Toya kalau dia itu nggak apa-apa kalau ingatannya nggak kembali gitu. Toya nggak tahu apa alasannya, apa itu karena instingnya atau gimana. Kan ada tuh biasanya di anim-anim, walaupun si karakternya ini hilang ingatan, dia itu entah kenapa takut akan sesuatu, walaupun karakter itu nggak tahu sesuatu itu apa. Jadi model-modelnya sama lah kasusnya Sakura ini kayak itu. Yang jelas menurut Toya perilaku Sakura ini malah terlihat kayak dia itu memiliki kepribadian ganda ketimbang amnesia menurut Toya. Setelah melihat sikapnya itu yang menolak keras. Karena Toya itu sempat membaca sebuah buku yang membahas tentang kepribadian ganda, dan menurut Toya itu sama persis perilakunya Sakura ini dengan yang dituliskan di buku itu. Di sana dituliskan yang dimana seseorang yang kita sebutlah A ini memiliki sebuah kesulitan, maka demi melindungi dirinya sendiri dari kesulitan itu, maka si A ini akan melahirkan sebuah kepribadian baru, atau kita sebutlah kepribadian baru ini si B. Jadi si A ini adalah sosoknya yang polos dan tidak mendapatkan sebuah masalah apapun, sedangkan si B ini adalah sosok yang mengemban semua masalah yang dia terima. Atau contohnya ginilah dari gua, di saat seseorang nggak bisa ngatasi atau nggak kuat dengan masalah yang dia dapatkan, maka biar dia itu nggak gila mikirin itu terus, seorang itu pasti akan membuat sebuah pelampiasan untuk menenangkan pikirannya. Ya simpelnya kayak gini dah, pas kalian itu ketemu orang yang paling benci kali, entah karena pertemuan apa gitu, terpaksa gitu ketemu sama dia, pasti depan tuh orang kalian itu pura-pura kalem gitulah, pura-pura baik lah di depannya dia. Tapi pas di rumah, pas pulang, kalian itu pasti maki-maki tuh orang karena sikapnya lah atau apalah gitu. Jadi diri kalian yang pas ketemuan itu bisa dibilang diri kalian yang A. Sedangkan diri kalian yang marah-marah di rumah, itu bisa dibilang diri kalian yang B. Bisa bilang gitulah mungkin. Oke, balik ke cerita. Walaupun gitu, Toya itu tidak memaksakan Sakura untuk mengingatnya sekarang juga. Jadi Toya itu membiarkan Sakura itu suka-sukanya dia. Ya cepat atau lambat pasti kembali lah ingatannya gitu. Jadi Toya itu tenang aja lah. Dan setelah Sakura sudah mulai diperbolehkan untuk berjalan, dia meminta izin ke Toya untuk berjalan-jalan melihat-lihat Brunhild Kingdom. Toya memberikan izin ke Sakura dan menugaskan Kokuyo dan Sango untuk menemaninya sekaligus mengawalnya. Nampaknya saat perjalanan itu, dia itu sampai pergi ke area pembangunan dan lahan pertanian. Dan kadang-kadang di saat jalan-jalan itu, Sakura itu bertemu dengan Lindsay. Dan kelihatannya itu mereka berdua itu sudah akrab kali. Saya berpikir mungkin karena mereka itu sama-sama pendiam, jadi mereka itu bisa seakrab itu. Dan pada saat ini juga Toya bersama dengan Julio sedang membicarakan Sakura ini atau ngegosip gitulah sambil menanam pohon Sakura di taman. Bukan berarti Toya itu menanam pohon Sakura ini agar ingatannya Sakura ini cepat kembali. Tapi Toya cuma mau mencangkok pohon Sakura yang ada di Isen ke kastilnya. Ya walaupun sekarang musim di negaranya Toya sih masih musim dingin, mau memasuki musim dingin. Dan semisalkan pohon Sakura ini nggak mekar juga saat musim semi nanti, maka Toya akan berencana untuk menyuruh Flora untuk membuatkan spesies baru dari pohon Sakura yang bisa mekar di negaranya dan berkembang biak di negaranya menggunakan bangunan alkimia.
Tapi sepertinya Toya itu nggak perlu khawatir akan hal itu, karena iklim di Isen dan di negaranya itu nggak jauh beda. Terlebih lagi Toya itu juga punya Julio yang pintar rawat tanaman karena emang kerjaannya, dan orang asli Isen kayak Tsubaki dan yang lain-lain. Jadi Toya optimis kalau pohon sakura yang dia tanam ini pasti akan mekar di musim semi. Kemudian Toya pun mendapatkan sebuah ide untuk menanam pohon sakura di sisi jalan kastil menuju ke kota, agar saat pulang atau keluar dari istana atau kastil, Toya dan nenek-neneknya itu akan disungguhkan dan pemandangan yang indah dari bunga pohon sakura. Toya minta pendapat dari Julio tentang idenya tadi, dan Julio pun setuju dengan idenya Toya ini. Dengan begitu, Toya pun menghabiskan paginya bersama dengan Julio sambil membicarakan hal-hal bunga sakura tadi. Kemudian di sore harinya, Toya pun mendapatkan laporan dari Tsubaki melalui Gate Mirror. Sekarang Tsubaki dan pasukan ninjanya atau badan intelijen rahasia milik negara Brunhilde Kingdom, sekarang itu mereka ditugaskan oleh Toya untuk mengumpulkan informasi dari kota-kota lain atau negara lain. Bukan berarti Toya itu menyuruh mereka seperti ini untuk memata-matai negara lain, tapi Toya cuma ingin tahu kabar terbaru mengenai negara lain, terutama mengenai kabar monster kristal dan lokasi Babylon lainnya yang kemungkinan ada di negara lain. Dan kabar yang Tsubaki bawakan sekarang adalah kabar mengenai keadaan Isen sekarang. Tsubaki melaporkan ke Toya bahwa keadaan Isen saat ini tidak stabil. Karena khawatir keadaan yang tidak stabil di Isen ini ada kaitannya dengan Sakura, Toya pun minta Tsubaki untuk menjelaskannya lebih rinci. Tsubaki pun menjelaskan, di Isen dulu terdapat 9 pimpinan atau disebut feodal. Dan ke-9 feodal ini ada Date, Uesugi, Tokugawa, Takeda, Oda, Hashiba, Chosokabe, Mori, dan Shimatsu. Dikarenakan Takeda hancur di video sebelumnya karena kegoblokan pimpinan baru mereka, kekuatan Oda serta Tokugawa sekarang itu sudah mulai meningkat dan menobatkan mereka sebagai feodal terkuat di Isen, mereka berdua. Karena wilayah Takeda ini dibagikan ke mereka berdua. Tapi keseimbangan itu saat ini telah berubah dengan bergabungnya feodal Hashiba ke Oda yang membuat Oda saat ini menjadi setingkat lebih kuat ketimbang Tokugawa. Ya, untungnya Oda ini masih belum melakukan pergerakan apapun. Begitu juga dengan Tokugawa. Kejadian ini menurut Toya itu sama persis seperti sejarahnya Jepang. Persis sekali menurut Toya. Dan jika memang begitu, maka sudah dipastikan Tokugawa lah yang menang. Entah gimana ceritanya. Karena pemikirannya ini, Toya pun curiga kalau Isen ini akan memiliki sejarah yang sama persis seperti Jepang. Toya pun jadi khawatir akan hal itu. Karena ya kalau Tokugawa yang benar-benar akan memimpin seluruh Isen seperti di Jepang, maka tujuan mereka selanjutnya pastilah menaklukkan dunia. Ya kalian tahulah kalau di real life Jepang tuh nah gitu lah. Tapi untuk saat ini Toya itu memutuskan untuk membiarkan Isen ini. Dan jika Oedo atau Isen ini memang akan benar-benar mengancam negaranya dia, maka Toya akan berencana mengevaluasi mereka. Bahkan walaupun itu keluarga Yae sekalipun. Seusai mendengar informasi dari Tsubaki mengenai keadaan Isen tadi, Toya pun pergi menuju ke hanggar. Di dalam hanggar saat ini sudah terdapat beberapa frame gear. Untuk perbandingannya ada 9:1, 9 Cavalier dan 1 untuk Knight Baron. Jadi jumlah Cavalier lebih banyak diproduksi ketimbang Knight Baron. Karena Knight Baron adalah unit frame gear bertipe komandan. Selain itu, Knight Baron ini juga memang membutuhkan waktu yang lama untuk dibuatnya. Makanya Cavalier lebih dibanyakin daripada si Knight Baron ini. Jadi sekarang Toya itu punya unit Cavalier, frame gear yang unggul dalam pertahanan, dan unit Knight Baron yang unggul dalam penyerangan. Tapi sebenarnya selain 2 unit yang sebelumnya itu, Toya itu masih memiliki unit lainnya. Unit frame gear yang disebut Dragon atau Kesatria Naga. Frame gear tipe lama yang mobilitasnya ini sangat tinggi atau memiliki gerakan yang sangat cepat. Warnanya merah dengan bentuk yang ramping. Terdapat roda besar yang dipasang pada ujung tumit kedua kakinya. Dan pendorong yang besar juga yang terpasang di bagian belakangnya dan di samping pinggangnya. Unit itu saat ini sedang di-maintaining oleh Rosetta dan Monica. Dan alasan Toya datang ke hanggar saat ini adalah untuk menanyakan kapan selesainya maintaining unit ini. Setelah sampai di tempat Monica dan Rosetta melakukan maintaining Dragon, Toya pun langsung menanyakan itu ke mereka berdua. Dan mereka berdua pun jawab kemungkinan besok. Kemudian mereka berdua pun bertanya balik pada Toya,
apakah Toya itu sudah mendapatkan pilot untuk dragon ini. Kenapa mereka berdua menanyakan itu? Karena unit ini sangat sulit sekali untuk dikendalikan, saking cepatnya. Bahkan Toya pun sampai kesulitan untuk mengendalikan dragon ini, dan sampai jatuh gitu. Armornya dibuat tipis karena agar bisa bergerak lebih cepat lagi. Perlu untuk menjaga keseimbangan saat berdiri karena di tumit kakinya ada rodanya. Dan terlebih lagi, unit ini itu nggak bisa memakai senjata berat. Yang mana menurut Toya itu senjata berat adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan monster kristal dibanding senjata biasa. Jadi ini frame gear memang cuma bisa dimanfaatkan mobilitasnya doang. Dan benar-benar nggak cocok sekali untuk melawan monster kristal. Udah tipis, damage-nya kurang lagi. Maka dari itu, karena kekurangannya itu, Rosetta dan Monica pun tidak menyarankan Toya untuk membuatnya secara massal. Kecuali Toya mempunyai pilot yang handal untuk mengendalikan dragon ini. Toya pun berpikir bagaimana cara untuk memanfaatkan unit ini. Dan Toya pun mendapatkan sebuah ide, agar unit ini bisa bermanfaat melawan monster kristal nanti. Toya mendapatkan ide untuk membuatkannya senjata eksklusif yang terbuat dari material monster kristal. Karena kalian tahu sendirilah, material monster kristal ini sangat ringan tapi kuat. Jadi Toya itu berencana untuk membuat sebuah senjata katana gitu, kayak katananya punya Yai gitu. Dengan harapan kekuatan tempur dari dragon ini bisa meningkat, atau setidaknya bisa survive lah melawan monster kristal. Tapi dikarenakan Toya nggak punya banyak bahan material monster kristal, Toya berencana akan membuat secukupnya saja. Kemudian setelah Toya balik lagi ke kastil, Toya itu tiba-tiba disamperin oleh Kogyoku. Kogyoku datang nyamperin Toya untuk memberikan sebuah informasi ke Toya. Kogyoku memberitahukan ke Toya bahwa tim pelacak lokasi Next Babylon yang Toya bentuk di video sebelumnya yang berisikan monster summoner bertipe burung, mereka telah mendapatkan lokasi untuk Babylon selanjutnya. Tempatnya itu ada di sebelah timur kerajaan Lail, atau di sebuah reruntuhan terbengkalai di sebelah selatan kerajaan Ksatria Restia. Mendengar kerajaan Ksatria Restia, Toya pun ingat kalau mantan raja dari kerajaan itu adalah petualang peringkat emas sama seperti Toya. Toya pun sebenarnya tertarik sama orang itu kayak gimana. Tapi Toya memutuskan untuk mengabaikannya untuk kali ini. Dan lebih fokus untuk ke lokasi Next Babylon, untuk dapetin Next Babylon. Sama seperti dulu-dulu. Bedanya kalau dulu itu Toya itu setiap nemu lokasi Babylon yang baru, dia itu pasti ngarep kali untuk dapat hanggar karena pengen dapat frame gear. Tapi karena sekarang sudah dapat hanggarnya, Toya itu sekarang malah ngarep-ngarep kali biar dapat gudang. Ya karena kalian tau lah, tipe barunya ada di gudang. Habisnya tuh golem-golem untuk maintaining frame gear juga ada di gudang. Jadi sekarang ini Toya itu ngarep kali kalau sekarang yang dia dapat kini adalah gudang. Semoga gudang gitulah. Dan berbeda seperti biasanya juga. Yang biasanya kalau Toya itu mau ke lokasi Babylon yang baru, Toya itu pasti kesana naik Babylon. Dan juga ngajak cewek-ceweknya, robot-robotnya, dan semua makhluk summonernya. Sekarang Toya itu memutuskan untuk pergi sendirian ke sana dengan menggunakan Seed Fly-nya. Biar lebih cepat lah alasannya. Tentu Toya itu minta izin dulu ke cewek-ceweknya, dikasih enggak. Dan dengan terpaksa, para ceweknya Toya pun memberikan Toya izin untuk pergi sendirian. Setelah Toya itu bernegosiasi dengan mereka. Tapi dengan syarat, Toya itu harus segera memanggil mereka jika Toya itu telah sampai di lokasi. Toya pun menyetujui syarat itu. Tapi setelah Toya pikir-pikir lagi, berarti dia juga harus memanggil Su juga. Karena Su kan sekarang sudah secara resmi jadi tunangannya Toya. Sedangkan Toya dan lain-lainnya ini masih belum ngasih tahu Su tentang Babylon. Karena ya baru jadian, jadi nggak kepikiran aja untuk ngasih tahu. Terlebih lagi Su ini masih loli. Takutnya jika pas Toya ngasih tahu tentang Babylon ini ke Su, kedepannya mungkin saja Su ini ngebocorin informasi tentang Babylon ini ke ayahnya atau ibunya. Dan ngomong-ngomong, karena bahas Su ini, Toya itu jadi ingat kalau dia itu belum ngasih Su cincin pertunangan. Karena bingung, Toya pun minta pendapat ke Yumina. Bingung tentang itu ya, bukan cincin pertunangan ya, tentang ngasih tahu apa enggak. Gimana nih, kasih tahu enggak tentang Babylon ke Su? Yumina pun bilang ke Toya kalau Toya itu nggak usah khawatir, kasih tahu aja jika Toya mau. Karena Su ini anaknya yang pintar. Tapi Yumina juga khawatir jika Su dikasih tahu tentang Babylon ini, Su ini malah keasikan untuk mencari Babylon, sama kayak Toya lah. Sebab Toya itu pernah ngasih nonton Su anime yang bercerita tentang mencari sebuah kastil terbang gitu. Gara-gara anime itu, Su pun punya ambisi untuk mencari kastil terbang sungguhan yang sebenarnya Toya itu sudah punya, yaitu Babylon.
Karena Toya juga setuju dengan perkataan Yumina tadi, takutnya terlalu kasihkan Su. Toya pun memutuskan untuk merahasiakannya lebih lama lagi. Kemudian sebelum berangkat, Toya pun menitipkan Sakura ke Yumina. Lalu Toya membuka gate ke lokasi dekat perbatasan antara kerajaan Lail dan lautan hutan atau tempat di mana Toya melawan Behemoth. Dan dari sana Toya pun langsung terbang menggunakan fly-nya menuju ke lokasi yang sudah Kogyoku tunjukkan di HP-nya. Beberapa saat kemudian, pas Toya sampai di perbatasan kerajaan Ksatria Restia, Toya sempat berhenti sejenak untuk memastikan lokasi di map HP-nya. Dan ketika Toya hendak melanjutkan perjalanannya lagi, dari atas Toya itu melihat sebuah kota yang terbakar di bawahnya. Toya pun menggunakan Sirlong Set-nya untuk memastikan atau melihat keadaan di bawah. Dan setelah Toya berhasil melihatnya, Toya itu melihat kota itu sudah terbakar habis. Banyak para warga kota yang mencoba untuk melarikan diri. Toya juga melihat ada sekelompok ksatria yang mencoba untuk melindungi para warga itu yang sedang diserang oleh sebuah monster. Dan setelah Toya lihat lagi monster itu yang mereka lawan, ternyata monster itu adalah monster kristal. Untungnya monster kristal yang mereka lawan ini adalah monster kristal tingkat menengah, yang mana monster itu masih bisa dikalahkan Toya tanpa menggunakan flame gear. Ukurannya itu kecil dan bentuknya itu sama persis seperti monster kristal yang Toya temukan di animenya itu, yaitu serangga. Kan tetapi kali ini ada lebih dari satu, melainkan ada 10 monster kristal berbentuk serangga yang menyerang kota itu yang ada di bawah Toya. Bentuknya kali ini adalah menyerupai kumbang Hercules. Terdapat seorang ksatria yang mencoba untuk melawan monster kristal di kumbang itu dengan sebuah tebasan pedangnya. Ksatria itu mengenakan armor perak dan rambutnya itu berwarna emas. Ksatria itu berhasil memukul mundur pasukan monster kristal dengan tebasannya itu. Tapi serangan yang dia lancarkan ke monster kristal hanya menggoresnya sedikit. Dan goresannya itu langsung disembuhin sama monster kristal. Jadi kayak nggak guna aja serangannya itu ksatria. Saat Toya melihat ksatria itu lebih jelas lagi, nyata ksatria itu adalah seorang gadis yang kira-kira seumuran dengan Toya. Gadis ksatria itu mencoba untuk memerintah ksatria lainnya yang dekat dengannya untuk melarikan diri, selagi dia itu menahan monster kristal itu. Melihatnya yang dapat memerintah para ksatria lainnya, Toya pun berkesimpulan kalau gadis ksatria ini adalah pimpinan dari para ksatria. Lalu tiba-tiba di saat gadis itu melakukan komando tadi, monster kristal kumbang Hercules yang di hadapan gadis itu pun mencoba untuk menyerangnya dengan memanjangkan tanduknya dan mencoba untuk menusuk gadis ksatria itu. Tapi gadis ksatria itu berhasil menepis serangan tuh monster kristal menggunakan pedangnya dan berguling ke samping untuk menghindar. Nah itu Toya pun dengan segera langsung menonaktifkan Sirlong Sense-nya. Dan dengan kecepatan penuh, Toya pun langsung ngegas menuju ke kota tersebut menggunakan fly-nya untuk membantu mereka. Selagi Toya sedang OTW itu, gadis ksatria tadi masih bertarung dengan monster kristal yang ada di hadapannya. Dia mengganti rencananya yang tadi dan mengajak para ksatria lainnya untuk mengepung monster kristal. Tapi rencananya itu sia-sia saja. Bahkan beberapa ksatria sampai kena tusuk hingga menembus armor mereka oleh tanduk monster kristal. Gadis ksatria itu mencoba cara lain lagi untuk menyerang monster kristal itu. Dia mencoba untuk menebas kaki monster kristal dari belakang. Tapi sayangnya rencananya ini sia-sia lagi. Bukannya kaki monster kristal yang tertebas, malah pedangnya yang kebelah menjadi dua. Gadis ksatria itu pun langsung shock atau terdiam seketika. Monster kristal yang melihatnya terdiam pun mereka langsung memanjangkan tanduk mereka untuk menyerang gadis tersebut secara bersamaan. Tapi untungnya sebelum serangan itu mengenai gadis ksatria itu, Toya berhasil datang tepat waktu sambil meluncur ke bawah. Begitu Toya melihat gadis ksatria itu dalam keadaan yang genting, Toya langsung mengeluarkan pedangnya yang terbuat dari material monster kristal dari storage-nya. Kemudian Toya menyalurkan sihirnya ke dalam pedang itu untuk meningkatkan kekuatannya dan berhasil memotong semua tanduk para monster kristal yang mengarah ke gadis itu. Tak berhenti sampai di situ, setelah berhasil memotong tanduk-tanduk mereka, Toya dengan segera langsung mendekati salah satu monster kristal yang tepat di hadapannya dan menusuk tubuh monster kristal tersebut sampai menembus ke intinya dan menghancurkannya. Seluruh tubuh monster kristal itu pun mulai retak dan tak lama kemudian tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Sebenarnya Toya itu bisa aja membunuh monster kristal ini dengan nyolong intinya, kayak di animenya itu pakai apot. Tapi Toya memutuskan untuk tidak melakukan itu, karena sekalian Toya itu mau mengetes kekuatan dari senjata yang terbuat dari material monster kristal yang Toya pakai sekarang ini. Jadi maka dari itu Toya itu mau YOLO gitu, lawan seluruh monster kristal yang ada di sini pakai pedangnya ini.
Toya bilang ke gadis kesatria tadi untuk menyerahkan monster-monster kristal itu kepadanya. Dan Toya juga menyerahkan pengevakuasian warga kepada gadis itu. Gadis kesatria itu pun sempat kebingungan gitu sebentar, tapi dia langsung menuruti perintah Toya dan menyerahkan para monster kristal yang tersisa kepada Toya. Lalu kemudian Toya pun menggunakan HP-nya untuk mengetahui jumlah pasti dan lokasi para monster kristal dalam radius 1 km. Dan ternyata setelah di-scan menggunakan HP-nya, terdapat lebih dari 10 monster kristal atau 12 monster kristal termasuk yang tadi baru saja dibunuh dalam radius 1 km. Lebih banyak daripada yang tadi Toya lihat. Setelah mengetahui jumlah dan lokasi mereka, Toya pun langsung beraksi. Mula-mula Toya menghabisi 3 monster kristal yang tersisa yang sekarang ada di hadapannya. Toya meningkatkan kecepatannya dan kekuatannya mengrasir Axel Boost. Toya dengan cepat berhasil menebas inti 2 monster kristal menggunakan pedangnya dan membunuh satunya lagi dengan melompat dari tembok rumah dan menusuk monster kristal sisanya itu dari atas hingga menghancurkan intinya. Setelah ketiga monster kristal itu telah beres, Toya berlari melewati kota tanpa henti untuk melawan monster kristal lainnya. Di hadapan Toya sekarang terdapat 5 monster kristal lagi. Satu di antaranya mencoba menyerang Toya dengan memanjangkan tanduknya dengan niatan mau menusuk Toya gitu. Tapi dengan mudah Toya berhasil memotong tanduknya dan menyerangnya balik dengan menusuknya dari samping hingga menghancurkan intinya. Lalu kemudian Toya menggunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu menusuk ke samping untuk menghabisi monster kristal yang berada di sisi lainnya. Dan tersisalah 3 monster kristal lagi. Dengan cepat Toya berlari menutup jarak di antara dirinya dan ketiga monster kristal itu, menusuk inti 2 monster kristal sambil berlari dan membelah monster kristal yang terakhir menjadi 2. Dengan begini sudah 9 monster kristal yang telah Toya bersihkan. Dan tersisa 3 monster kristal lagi yang tersisa dari total 12 itu. Toya mengecek 3 lokasi monster kristal yang tersisa menggunakan HP-nya. Dan setelah Toya mengetahui lokasinya, Toya melompat ke atap rumah dan langsung berlari menuju ke lokasi ketiga monster kristal itu berada. Dan kemudian setelah sampai, Toya melompat turun dari atap mengincar monster kristal yang sedang bertarung dengan para ksatria tepat di bawahnya dan berhasil menghancurkan inti monster kristal tersebut yang ada di bawahnya itu. Kemudian Toya meninggalkan para ksatria yang tercengang untuk menghabisi 2 monster kristal lainnya dan berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Dengan begitu, seluruh monster kristal yang menyerang kota itu pun berhasil Toya kalahkan. Tidak ada lecet sedikit pun maupun pada Toya ataupun pedangnya. Toya sangat puas sekali dengan kinerja pedang Fureizu-nya. Kita sebut pedang Fureizu lah, pedang yang terbuat dari material monster kristal ya. Dan dengan demikian, Toya pun jadi sangat yakin kalau senjata dari material monster kristal sangat ampuh untuk melawan monster kristal itu sendiri. Toya berhenti menyalurkan sihirnya ke pedangnya dan memasukkannya ke sarung pedang. Tak lama kemudian, gadis ksatria yang tadi pun datang. Dia terlihat baik-baik saja. Kemudian Toya memanggilnya dan bertanya kepadanya seberapa besar kerusakan yang terjadi. Dengan sedikit gugup karena mungkin masih terkejut, gadis itu pun menjawab kalau banyak orang yang terluka dan mati dari pihak ksatria maupun warga. Toya pun ikut berduka bagi yang tiada. Dan karena tidak ada yang bisa Toya lakukan untuk yang sudah tiada, Toya pun menyembuhkan atau menyelamatkan orang-orang yang terluka saja. Toya mengaktifkan sihir multiplenya, menempatkan semua orang yang terluka dalam radius 1 km dan menyembuhkan mereka dengan sihir penyembuh. Butiran-butiran cahaya mengelilingi orang-orang yang terluka dalam radius 1 km itu, dan tak lama kemudian orang-orang itu pun sembuh. Gadis ksatria tadi pun melotot keheranan dengan apa yang terjadi. Karena penasaran, gadis itu pun bertanya kepada Toya, sebenarnya siapa kau? Toya pun jawab dengan memperkenalkan dirinya saja kepada gadis ksatria itu. Aku adalah Mochizuki Toya. Kemudian Toya pun bertanya hal yang sama kepada gadis itu, siapa kau? Dan gadis ksatria itu pun memperkenalkan dirinya sambil mengucapkan terima kasih kepada Toya karena telah membantunya. Dia adalah putri pertama dari kerajaan ksatria Restia ini, yang bernama Hildegard Minas Restia. Toya pun terkejut mengetahui identitasnya, yang sebagai putri karena awalnya Toya ini menyangka kalau dia itu hanya gadis ksatria biasa. Dan setelah Toya lihat-lihat lagi, Hildegard ini ternyata tinggi dan memiliki tubuh yang langsing. Rambutnya pirang panjang, matanya berwarna biru cerah, kulitnya putih porselen dan anggun. Dia juga menggunakan armor yang terbuat dari misril dengan dekorasi emas di mana-mana. Toya juga dapat merasakan kalau armornya yang dia kenakan itu juga telah dilengkapi dengan sihir enchant atau udah di enchant. Bagian armor dadanya berbeda dengan ksatria lainnya karena terdapat ukiran lambang keluarga kerajaan ksatria Restia yang berbentuk mahkota.
yang menandakan kalau Hildegard ini tidak berbohong mengenai identitasnya sebagai seorang putri. Karena merasa nggak enak kalau cuma Toya aja yang nggak memperkenalkan dirinya dengan benar, Toya pun memperkenalkan dirinya ulang sebagai Mochizuki Toya, Raja Negara Brunei Lukedom, kepada si Hildegard ini. Hildegard pun terkejut dan nada bicaranya itu dengan seketika langsung berubah menjadi sangat formal pada Toya setelah tahu kalau Toya ini raja dari negara Brunei Lukedom. Dia telah mendengar rumor-rumor tentang prestasi yang selama ini Toya dapatkan. Tapi karena masih sedikit ragu, Hildegard ini minta ke Toya untuk menunjukkan will card-nya sebagai bukti kalau Toya ini benar-benar Toya yang dibicarakan atau yang dia tahu. Toya pun menuruti permintaannya. Toya mengeluarkan will card-nya dari kantong dan menunjukkannya ke Hildegard. Lihat will card berwarna emas milik Toya yang sama persis seperti milik kakeknya. Hildegard pun yakin kalau Toya itu tidak berbohong. Dia pun minta maaf pada Toya karena telah meragukannya. Toya pun tidak mempermasalahkan itu. Malah Toya itu jadi tertarik setelah mendengar perkataannya kalau kakeknya itu juga punya will card berwarna emas. Yang berarti kakek Hildegard adalah mantan raja dari kerajaan Ksatria Resia ini, atau orang yang dibicarakan Mirian selain Toya yang memiliki peringkat emas di guild petualang. Toya penasaran seperti apa kakeknya itu. Toya mengungkapkan ketertarikannya itu ke Hildegard dan memuji-muji kakeknya dengan bilang seperti kakeknya itu sangat hebat dan sebagainya. Tapi bukannya merasa bangga karena kakeknya dipuji-puji oleh Toya, Hildegard malah kayak tersenyum pahit gitu dan bergumam kalau Toya itu lebih baik tidak terlalu banyak berharap pada kakeknya itu. Toya pun bingung, tapi Hildegard pun tiba-tiba mengganti topik percakapan mereka mengenai monster kristal gitu. Hildegard memuji-muji kekuatan Toya yang telah berhasil mengalahkan semua monster kristal hanya dengan sekali tebas. Sedangkan mereka harus bersusah payah, bahkan tidak bisa mengalahkan mereka satupun. Karena kepancing, Toya pun melupakan perihal kakek Hildegard dan mulai menjelaskan kepadanya perihal monster kristal gitu. Dari namanya, kekuatannya, dan kelemahan monster kristal. Setelah itu Toya pun bertanya kepada Hildegard tentang kronologi kejadian serangan monster kristal saat ini. Dan setelah mendengar cerita dari Hildegard, ternyata Hildegard dan para ksatria lainnya juga tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sebenarnya hendak mau berlatih, tapi tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa kota telah diserang oleh monster kristal gitu. Jadi Hildegard dan para ksatrianya membatalkan latihan mereka dan dengan segera langsung pergi ke kota untuk melihat situasi dan membantu para warga. Tapi setelah mengetahui bahwa senjata mereka tidak bisa menembus tubuh monster kristal, mereka dihadapkan dengan keputusasaan. Mereka hanya bisa membantu warga untuk melarikan diri saja tanpa bisa melakukan apapun lagi. Hildegard merasa sangat frustasi karena kelemahannya ini. Dia bahkan sampai mengepalkan tangannya saking frustasinya Hildegard saat menceritakan ini ke Toya. Tapi menurut Toya, setelah melihat gerakan Hildegard dari atas tadi walaupun hanya sebentar, Hildegard ini menurut Toya tidaklah selemah seperti yang Hildegard bayangkan. Bahkan Toya sangat yakin kalau Hildegard ini kemungkinan bisa setara dengan Yai. Cuman lawannya aja yang memang lebih kuat daripada dirinya, dan perlengkapan senjatanya aja yang kurang. Jadi ya bisa dibilang dia lagi nggak hoki. Kemudian Toya pun teringat kalau tubuh-tubuh atau material monster kristal yang dia kalahkan tadi belum Toya ambil. Jadi Toya memotong percakapannya bersama Hildegard sebentar dan meminta izin ke dia untuk mengambil semua material monster kristal. Hildegard pun mempersilahkan Toya karena ya Toya yang mengalahkan mereka semua. Jadi ya bebas terserah Toya. Menurut aturan, seorang petualang yang berhasil mengalahkan Demon Beast, maka dia berhak mendapatkan semua material dari Demon Beast yang dia kalahkan. Tapi beda halnya jika seorang itu berkelompok atau berparti, maka orang atau anggota yang membunuh Demon Beast tersebut dia harus membagi rata dengan anggota lainnya. Dan karena sekarang Toya ini keadaannya sedang solo, jadi Toya memang punya hak untuk mengambil semua material monster kristal. Karena Toya yang mengalahkan semuanya. Toya mengumpulkan semua material-material atau tubuh-tubuh monster kristal yang hancur dan menaruhnya ke dalam surik. Dengan begini, Toya pun mendapatkan panen yang sangat besar. Selagi proses pengumpulan tadi itu, Hildegard ini sempat curi-curi perhatian ke pedangnya Frizu milik Toya. Dan setelah Toya selesai menaruh semua material monster kristal ke suriknya, Hildegard pun bertanya kepada Toya, apakah senjata Toya ini terbuat dari tubuh monster kristal. Toya pun tidak terkejut dengan pernyataan Hildegard ini, karena keduanya memang memiliki kemiripan yang sama. Ya gimana nggak mirip, bahannya tuh kok monster kristal. Jadi wajar aja kalau Hildegard ini bisa tahu. Dan Toya itu sudah nebak kalau Hildegard ini pasti notice.
Karena Toya nggak terkejut, Toya pun menjawab iya. Toya juga di sini bilang ke Hildegard kalau hanya senjata yang terbuat dari monster kristal saja yang bisa menembus tubuh mereka atau si monster kristal itu. Dan memberitahunya juga kalau seluruh prajurit di negaranya sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang terbuat dari material monster kristal untuk mengantisipasi monster kristal yang akan datang di negaranya. Tapi walaupun gitu, Toya juga menekankan ke Hildegard bahwa senjata-senjata maupun yang ada di negaranya atau yang digunakan sekarang hanya bisa dibuat oleh dirinya sendiri menggunakan sihir non atributnya. Jadi seakan-akan Toya ngasih tahu ke Hildegard kalau dia atau orang-orang lainnya tidak akan bisa membuatnya. Yang tentu aja perkataan Toya ini nggak salah. Karena membuat senjata atau perlengkapan menggunakan material monster kristal itu memerlukan sihir non atribut modeling untuk membentuk atau memotong dan sihir gravity untuk mengurangi beratnya. Ya walaupun sebenarnya sih niat asli Toya bilang kayak gitu supaya Hildegard ini nggak minta material monster kristal yang baru saja diambil tadi. Jadi seperti pepatah yang mengatakan menyembunyikan niat sesungguhnya dengan sebuah kebenaran. Asik. Dan Hildegard pun percaya dengan perkataan Toya. Tapi dia merasa iri. Dia berharap suatu saat nanti dia itu akan memilikinya juga, biar kelihatan seperti satria asli gitu. Bisa dibilang si Hildegard ini sudah terpesona kali dengan senjatanya Toya. Melihatnya yang benar-benar sangat ingin sekali sama senjata Frizu. Toya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam persahabatan negaranya dengan kerajaan Ksatria Resia, dengan memberikan Hildegard sebuah pedang Frizu sebagai tanda peringatan pertemuan pertama mereka. Toya memberikan Hildegard 3 pedang Frizu yang masing-masing untuk Hildegard, ayahnya, dan kakeknya. Tidak lupa juga Toya mengukir lambang keluarga Hildegard menggunakan sihir modeling di gagang ketiga pedang itu. Hildegard pun menerima pedang itu dengan ekspresi yang bingung gitu. Kok tiba-tiba dikasih pedang? Dia pun bertanya kepada Toya, apakah tidak apa-apa jika dia menerima ini? Karena saya mendengar kalau pedang Frizu ini hanya Toya saja yang bisa buat. Hildegard ini pun berpikir kalau senjata Frizu ini adalah senjata rahasia milik negara Toya gitu. Toya pun membalas kalau senjata Frizu ini nggak sespesial seperti yang dia pikirkan. Jadi dia boleh mendapatkannya. Setelah itu Toya pun menjelaskan keunggulan dan cara memakai pedang Frizu ini kepada Hildegard. Setelah Hildegard sudah mendengar semua itu, dia pun langsung menghenuskan salah satu pedang Frizu yang diberikan Toya ke langit. Lalu secara perlahan Hildegard mengalirkan sihirnya ke dalam pedang itu. Dan dengan sangat ringan, dia mengayunkan pedangnya itu ke tembok reruntuhan yang jatuh dekatnya dan membelah tembok tersebut dengan sangat halus, layaknya seperti memotong sebuah tahu. Hildegard sangat terkejut dengan kekuatannya ini, dan dia menjadi sangat senang dan sangat optimis. Jika monster kristal datang lagi, dia pasti akan bisa mengalahkannya dengan pedang barunya ini. Melihat Hildegard yang sangat senang itu, dalam hati Toya itu mengatakan kalau itu tidak akan mudah jika monster kristal yang dia lawan nanti tingkat menengah ke atas. Tapi karena Toya nggak mau mengganggu kesenangannya, Toya pun memutuskan untuk menutup mulutnya. Karena Toya sudah terlalu lama di sana, Toya pun pamit undur diri kepada Hildegard untuk melanjutkan perjalanannya. Hildegard pun mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya pada Toya atas bantuannya dan hadiah yang diberikan Toya. Dan dia berjanji akan mengunjungi negaranya Toya suatu hari nanti untuk mengucapkan lagi rasa terima kasihnya. Toya secara perlahan mulai terbang ke atas dengan sihir fly-nya. Hingga lagi-lagi Hildegard ini terkejut lagi melihat Toya. Melihat ekspresinya yang terkejut itu, Toya pun tertawa. Dan setelah sudah tinggi, Toya pun langsung meninggalkan tempat itu menuju ke lokasi Babylon yang baru atau yang selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Jika ada kata-kata atau informasiku yang salah ataupun kurang tepat, aku minta maaf. Terima kasih karena telah menonton. See you next video and ありがとうべこだね。ペコン。